Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Yudhistira Ramadan, NIM 1201184190 dari kelas TI 4205. Kali ini saya akan menjawab soal nomor 3 UAS Statistika Industri. Nah, pada soal nomor 3 ada sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara seks dan sosial kelas. Tabel tabulasi silang untuk 600 responden ditunjukkan seperti berikut. Nah, tabel pertama itu isinya yang sebelah kiri adalah male dan juga female. Lalu ada sosial kelas. Sosial kelasnya itu ada A, B, C, dan D. Dengan total respondennya itu 600. Nah, apa sih yang ditanyakan pada soal nomor 3? Yang ditanyakan adalah gunakan uji chi-square untuk membuktikan bahwa variabel seks dan sosial kelas saling berhubungan satu sama lain pada taraf nyata 5%. Kita akan jawab. Pertama, pastinya kita akan menentukan H0. H0-nya pada soal nomor 3 adalah variabel seks dan sosial kelas independen. Lalu H1-nya pasti akan berlawanan dengan H0, yaitu H1-nya variabel seks dan sosial kelas itu saling dependen. Nah, untuk statistik ujinya itu terdapat banyak baris atau R sama dengan 2, karena di tabel tadi terdapat male-female, jadi ada 2. Lalu banyak kolom atau C sama dengan 4. Kenapa? Karena ada sosial kelas A, sosial kelas B, sosial kelas C, dan sosial kelas D. Lalu kita akan menghitung X kuadrat. X kuadrat itu didapat dari sigma R, sigma C, yaitu 0IJ min EIJ kuadrat dibagi EIJ. Nah, kita akan menghitung frekuensi harapan. Yang pertama itu EIJ sama dengan NI dikali NJ per N. Nah, kita gunakan lagi tabel pertama pada sebelumnya itu kita akan menghitung E11. Jadi E11 itu adalah totalnya itu 300 dikali 65. Nah, 65 itu adalah total dari sosial kelas A. Lalu ada lagi juga dibagi 600. 600 itu dibagi N. Hasil untuk S11 jadi 32,5. Lalu S12 itu 300 dikali 330, yaitu total dari sosial kelas B, dibagi 600, total dari semuanya. Sama dengan 165. Nah, yang ke B, yang selanjutnya itu adalah E13. E13 itu adalah 300 dikali 180, yaitu total dari sosial kelas B. Dibagi 600 didapatkan nilai 90. Lalu lanjut ke S14. S14 itu adalah 300 dikali 25, yaitu total sosial kelas D. Dibagi 600 sama dengan 125. Nah, untuk E21, E22, dan E23 itu akan sama seperti S11, S12, S13, dan S14. Kenapa? Karena total dari male dan female itu berjumlah sama, 300. Jadi nilainya yang didapat akan sama. Lanjut kita akan menghitung X kuadrat hitung. Yaitu X kuadrat hitung itu sama dengan 35 dikurangi 32,5 pangkat 2 per 32,5. Nah, ini didapat dari mana? 35 dikurangi 32 itu didapat dari S11. Nah, S11-nya itu 32,5 dikurangi dari 35 dikurangi 32,5 dikuadratkan per 32,5, yaitu E11. Lanjut itu akan sama ke depannya seperti 165 itu hasil dari E12. E12 165 dan 150 dikurangi 165 kuadrat per 165. Lanjut lagi itu sama saja 100 min 90. Nah, 90 di sini itu adalah E13 berarti. Kita tulis semuanya dan tambahkan sampai E224. Nah, hasil yang didapat dari X kuadrat itu adalah 6,32. Lanjut, kita akan menentukan daerah kritis. Daerah kritis dan kriteria uji. Yang pertama itu kita diketahui dalam soal itu taraf signifikansinya itu 0,5%.
Jadi alfanya itu sama dengan 0,05. Lalu kita akan menentukan derajat bebas atau V. V-nya itu 2 dikurang 1. Kenapa 2? Karena 2 itu R-nya itu terdapat 2, itu male dan female. Jadi 2 kurang 1, 4 itu ada tingkatan sosial kelas A, B, C, D, dikurangi 1, hasilnya adalah 3. Maka diperoleh X kuadrat pada tabel yaitu adalah 7,81. Nah, kita akan membuat kriteria uji. Jadi, kriteria uji yang pertama, tolak H0 jika X kuadrat lebih besar daripada X tabel. Terima H0 jika X kuadrat atau X hitung itu lebih kecil dari 7,81. Nah, dapat dilihat X hitungnya itu 6,32, sementara X tabelnya itu adalah 7,81. Nah, ini didapat dari mana? X tabelnya itu kita cari yang 5% di titik 3. Itu didapatkan 7,81. Nah, ketika dibandingkan ternyata X hitung lebih kecil. Jadi ketika X hitung lebih kecil, kita akan menerima H0. Terakhir kesimpulan, terima H0 karena X hitung sebesar 6,32 itu lebih kecil daripada X tabel atau 7,81. Maka pada taraf nyata 5% berdasarkan data sampel yang diperoleh, cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel seks dan sosial kelas tidak berhubungan satu sama lain atau saling independen. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.